Raja Latendresuki memerintah kerajaan Bone pada tahun 1510 hingga 1535. Inilah Mangkau di Bone yang pada masa pemerintahannya diserang oleh Datuk Luwu yang bernama Dewa Raja yang digelar Batara Latu. Mula-mula orang Luwu mendarat di Celuk dan disitulah membuat pertahanan, sementara orang Bone berkedudukan di Biru-Biru. Adapun taktik yang dilakukan oleh orang Bone adalah memancing orang Luwu dengan beberapa perempuan. Pancingan ini berhasil mengelabui orang Luwu, sehingga pada saat perang berlangsung, orang Luwu yang pada mulanya menyangka tidak ada laki-laki bersemangat menghadapi perempuan-perempuan tersebut. Namun dari belakang muncul laki-laki dengan jumlah yang amat banyak, sehingga orang Luwu berlarian ke pantai untuk naik ke perahunya. Dalam perang itu, pasukan Bone berhasil merampas payung Latu Luwu, dan beruntunglah Datuk Luwu tidak dipenggal oleh prajurit Bone karena Arumpone cepat tiba dan melarang hal itu. Setelah perang selesai, Arumpone dan Datuk Luwu mengadakan pertemuan. Arumpone mengembalikan payung warna merah itu kepada Datuk Luwu. Tapi Datuk Luwu mengatakan, "Ambillah itu payung, sebab memang engkaulah yang dikehendaki oleh Dewa Tahe untuk bernaung di bawahnya. Walaupun bukan karena perang engkau ambil, saya akan tetap berikan. Apalagi saya memang memiliki 2 payung." Mulai dari peristiwa itu, Latendresuki digelar Mapajunge atau memakai payung. Selanjutnya Latendresuki mengadakan lagi pertemuan dengan Datuk Luwu To Sengareng Dewa Raja, dan lahirlah suatu perjanjian yang bernama Polo Malelae Riunyi atau gencatan senjata di Unyi. Dalam perjanjian ini, Arumpone Latendresuki berkata kepada Datuk Luwu, "Alangkah baiknya kalau kita saling menghubungkan tanah Bone dengan tanah Luwu." Dijawablah oleh Datuk Luwu, "Baik sekali pendapatmu itu, Arumpone." Merasa ajakannya disambut baik, Arumpone berkata, "Kalau ada yang keliru, mari kita saling mengingatkan. Kalau ada yang rebah, mari kita saling menopang. 2 hamba, 1 arung. Tindakan Luwu adalah tindakan Bone. Tindakan Bone adalah tindakan Luwu. Baik dan buruk kita bersama, tidak saling membunuh, saling mencari kebaikan, tidak saling mencurigai, tidak saling mencari kesalahan. Walaupun baru 1 malam orang Luwu berada di Bone, maka menjadilah orang Bone. Walaupun baru 1 malam orang Bone berada di Luwu, maka menjadilah orang Luwu. Bicaranya Luwu, bicaranya Bone. Bicaranya Bone, bicaranya Luwu. Adatnya Luwu, adatnya juga Bone. Begitu pula sebaliknya. Kita tidak saling menginginkan emas dan harta benda. Barang siapa yang tidak mengingat perjanjiannya, maka dialah yang dikutuk oleh Dewata Sewae sampai kepada anak cucunya. Dialah yang hancur bagaikan telur yang jatuh ke batu." Kalimat ini diiakan oleh Datuk Luwu To Sengareng Dewa Raja. Perjanjian ini bernama Polo Malelae Riunyi karena terjadi di kampung Unyi. Di masa pemerintahan Latendresuki, pernah pula terjadi permusuhan antara orang Bone dengan orang Mampu. Pertempuran ini terjadi di sebelah selatan Iterung, diburu sampai di kampungnya. Arung Mampu yang bernama La Pariwusi kalah dan menyerahkan persembahan kepada Arumpone. Arung Mampu berkata, "Saya serahkan sepenuhnya kepada Arumpone, asalkan tidak menurunkan saya dari pemerintahanku." Arumpone menjawab, "Saya akan mengembalikan persembahanmu dan saya akan mendudukanmu sebagai palili atau wilayah bawahan di Bone. Akan tetapi, engkau harus berjanji untuk tidak berpikir jelek dan jujur sebagai pewaris harta benda."
Sesudah itu, dilantiklah Arum Mampu memimpin kampungnya dan kembalilah Arum Pone ke Bone. Latandresuki menjadi mangkau di Bone selama 27 tahun. Akhirnya menderita sakit. Dikumpulkanlah seluruh orang Bone dan menyampaikan, "Saya sekarang dalam keadaan sakit. Apabila saya wafat, maka yang akan menggantikan saya adalah anakku yang bernama La Ulio." Setelah pesan itu disampaikan, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anak Latandresuki dari istrinya, Tandresongke, adalah La Uliu Botee, kawin dengan sepupunya yang bernama Tandrewewang Denrae, anak saudara kandung Latandresuki yang bernama Tandresumange dengan suaminya yang bernama Latandregiling Arumpatiro. Dari perkawinan ini lahirlah Latandrirawe Bongkange, La Inca, Lempe, Tandrepakua. Nama umerta beliau adalah Matinroe Ribocoro. Selain Laulio, ialah dan Radato. Sida Manasa kawin dengan Laburungang Daeng Patompo, anak dari Panawangi To Pawawoi Arum Palena dari istrinya yang bernama Mapasugu Manasa. Dari perkawinan ini lahirlah anak laki-laki yang bernama La Paunru Daeng Keliling. Inilah yang bersama-sama La Mulia mengamuki pamannya, Botee.